Menyebarnya jenis minuman dari buah-buahan, tidak dipungkiri salah satunya adalah jenis minuman langsung dari kelapa. Kini pergeseran minat konsumen dari kelapa biasa yang sering ditemui para penjualnya pada ruas-ruas jalan protokol di Garut, beralih ke jenis kelapa hijau. Beralihnya minat masyarakat untuk lebih membeli kelapa hijau, karena diyakini bisa membantu menyembuhkan beberapa jenis penyakit yang berhubungan dengan batu ginjal pada kantung kemih, serta yang lainnya. Namun penggemar minuman segar dari kelapa muda pun tetap banyak. Memang ada dua jenis penjual minuman berbahan kelapa tersebut. Ada yang berjualan es kelapa muda dan kelapa muda hijau. Sudah berapa lama Pak jualan kelapa itu? 2006-an Pak, 2006. Awalnya kelapa biasa aja ya Pak? Awalnya kelapa biasa aja dari ya biasa Pak jualan butiran gitu Pak. Kalau dulu kan jualannya nggak tiap hari dulu mah gitu, semenjak dari 2002 sampai 2002, 2003 sampai 2006 lah. Jualan kan bulan puasa aja. Dulu kan belum memasarkan kayak sekarang gitu kan tiap hari gitu Pak. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang kan banyak orang yang membutuhkan gitu, Pak. Kan kurang lah, agak kurang penjualan. Ini masih ininya kan dulu bulan puasa aja, nggak hari-hari biasa. Kalau dulu Pak. Tapi sekarang nggak siang, nggak malam, ya kayak normal aja Pak. Nggak malahan masalah cuaca juga nggak terlalu ngaruh gitu Pak. Kalau dulu kan kalau hujan udah orang susah gitu kan, kita jual kelapa muda. Sekarang mah enggak, kayak konsumsi biasa aja. Kadang orang kalau udah yang biasa yang paling minum kayak ketagihan gitu Pak. Terus Pak, sekarang itu kebanyakan ya yang jualan itu kelapa hijau ya Pak ya. Nah itu kan cenderungnya itu ke pengobatan. Kira-kira bagaimana Pak daya beli masyarakat? Menurut saya gitu kan, samalah sama saya orang jualan gitu Pak ya. Kadang juga saya suka minum, kadang enggak. Kalau dari rasa sama, dari bentuk sama, cuman yang ngebedain posisi dari tapasnya aja merah Pak, dalamnya gitu Pak. Ya dalam tapasnya merah, dari daging sama gitu. Nggak tahu sih kalau masalah pohon, baik lagi ke pemetik gitu Pak ya, sebagai ini masalah itu mah. Cuman kalau balik lagi ke saya sama-sama penjual, balik lagi sugestinya Pak, balik lagi ke orangnya yang meminumnya, apakah percaya apa barang itu bakal jadi obat atau enggaknya kan gitu. Tapi memang sesuai budaya sih Pak, orang Indonesia kebanyakan kebawanya sama Cina kan ya, jadi kan agama lah bawaan Buddha masukin ke Islam gitu, kadang dicampurkan sama kejawen gitu kan, kebanyakan gitu Pak. Kalau masalah obat, ya balik lagi ke kitanya Pak. Kalau kelapa hijau, kelapa biasa juga, samalah obat gitu Pak. Kita kan Jadi kebanyakan Pak yang beli kelapa hijau memang untuk pengobatan Pak. kebanyakan gitu kalau yang beli kelapa hijau buat pengobatan, tapi kelapa biasa juga Pak. Ya alhamdulillah gitu kan, kayak orang yang kencing batu asal rutin tiap pagi, kadang mau tidur emang resikonya beser gitu Pak. Tapi alhamdulillah ada yang keluar gitu Pak, keluar sampai ya kencing batu itu jadi hancur yang batunya pada daunnya. Banyak lah yang ya, langganan yang masuk sini, yang beli ke sini, hasilnya ada. Sudah terfokus kita ke sini ke kelapa hijau, bukannya saya menjatuhkan gitu Pak ya, kelapa hijau saya juga orang jualan, tapi balik lagi ke orangnya Pak, sugestinya gitu istilahnya gitu. Kira-kira Pak, yang Bapak ketahui dari para langganan yang beli kelapa hijau untuk pengobatan, kira-kira untuk jenis penyakit apa saja Pak yang mereka keluhkan? Kalau yang saya tahu sih kebanyakannya Pak, ya emang lah orang kan yang namanya orang jualan, gak mungkin Pak barang sendiri dibikin pahit pasti dibikin manis. Tapi buat saya nggak gitu Pak, orang kan harus yakin lah sama barang yang mau dibeli, tahu manfaatnya ini itunya. Tapi yang saya tahu yang seringnya sini Pak, kayak kencing batu gitu Pak ya, kayak dia buat daleman aja Pak. Tapi sesuai budaya yang ya maksudnya budaya Pak, baik maksudnya mitos yang bikin booming itu Pak. Ya, ya.
Bapak makan tidak menceritakan bahwa ini untuk obat anu, tidak kan? Enggak Pak, Nah, saya nggak mau lah. tapi yang Bapak ketahui itu dari omongan para Ya, pelanggan. balik lagi ke Ini pelanggan yang sakitnya ngomong apa aja, gitu, Pak? Kayak kan ada yang orang beli, Pak ada kelapa hijau, ada mudah-mudahan mereka sendiri yang bilang gitu Pak ya. Ini buat obat kencing batu, kadang buat daleman gitu, kadang ada yang dibakar dulu. Kadang kan ya tapi maaf gitu ya, bukan ngebedain atau ngeduain masalah apa masalah anutan seseorang atau kepercayaan seseorang gitu kan Pak ya. Kadang orang bertanya sama seseorang sama ya paranormal atau orang pintar gitu kan sesuai yang nyuruh gitu Pak, kebanyakan Garut gitu Oh gitu, kebanyakan gaib. sama yang nyuruh oh ini kelapa hijau bawa sini kayak ya kan nggak tahu dikasih aman atau apa tapi sama yang peminumnya ada yang dibakar, kadang sama batoknya Pak dibuang tuh kulit luarnya terus direbus Terus Pak, sampai kosong tuh dalamnya. sekarang kan banyak yang peminatnya tuh kepada kelapa hijau. Kalau dibandingkan dengan apa yang biasa jual kelapa biasa dengan kelapa hijau, banyak mana Pak? Tapi kalau lakunya gitu Pak, Ya. kalau lakunya ya banyakan kelapa biasa Pak. Ini kan kalau kemarin pas yang waktu Covid Pak, memang kelapa hijau dijago gitu Pak. Banyak rasanya nyambung keluar 500 butir juga kalau ada barangnya. Ya. Itu kan barang yang itu susah Pak, jarang lah. Paling kalau masalah laku saat ini gitu Pak ya. Udah ngomongin yang ke belakang yang saya jalin aja pas bulan ini aja gitu Pak. Yang paling kuat 40-50 sehari. Oh Pak. 40, titik rata Ini, Pak, 40 butir Mas. Harga jual kelapa hijau berapa Pak? Kalau harga hijau, kelapa hijau yang tergantung butir kecilnya Pak. Kalau di Garut kan kebanyakan peminat tuh kadang orang nggak percaya kalau kelapa hijau kan kalau gede dikit merahnya kurang Pak. Kalau yang kecil emang merah gitu Pak, tapi bukan tapasnya. Kalau dijual di sini yang paling kecil emang bervariasi Pak, ada yang 15.000, yang 20 sampai yang 25. Lebih mahal kelapa hijau. Ya mahal kelapa hijau.